Pintu teater 1 telah dibuka. Hi everyone, welcome to UBR Enthusiast. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film Fatal Intuition versi UBR Enthusiast. Jang Woo adalah seorang pekerja serabutan. Ia bekerja keras banting tulang untuk menyambung hidup bersama sang adik. Hari itu, Eunji, adiknya, datang mengantarkan makan siang ke tempat kerjanya. Adiknya yang menggunakan rok pendek jadi pusat perhatian dan bahan pembicaraan. Bahkan, ia sampai dilecehkan oleh bosnya Jang Woo. Jang Woo murka dan mendorong balok es hingga menghancurkan tempat makan bosnya itu. Ia paling benci jika adiknya dilecehkan. Jang Woo sangat menyayangi Eunji. Saat akan mengantarkan barang, ia menyuruh Eunji menggunakan celana panjang agar tak terulang kejadian yang sama. 한상희 씨, 김민재 씨, 그쪽 따님께서. Saat Jang Woo sibuk mengantar barang, Eunji bermain mesin capit boneka di apotik milik seorang yaksa. Eunji mengeluh perutnya sakit. Sang yaksa lalu membawanya masuk ke rumahnya. Menyadari sang adik tak kelihatan lagi, Jang Woo pun menyusul ke apotik yaksa. Jang Woo mencari-cari adiknya. Lalu yaksa pun keluar bersama Eunji. Nampak rasa curiga Jang Woo terhadap yaksa yang berbuat macam-macam. Ia langsung mengajak Eunji pergi dari sana. Kita beralih pada wanita indigo bernama Si-eun. Karena ia bisa melihat hantu, semua orang menjadi takut dan menganggapnya pembawa sial. Ia bahkan sampai dilempari garam. Keesokannya, Jang Woo yang sedang bekerja menelpon sang adik agar langsung pulang ke rumah setelah bersekolah. Adiknya yang cantik itu banyak disukai cowok-cowok, termasuk kerabat jauhnya, Myung-gyu yang sekarang juga teman kerja Jang Woo. Ia mengingatkan Myung-gyu agar tak macam-macam dengan adiknya. Di lain tempat, Eunji bertemu dengan Si-eun yang terlihat ketakutan. Berbeda dengan orang-orang pada umumnya, Eunji tak terlihat takut sama sekali. Karena rumornya Si-eun bisa melihat masa depan, Eunji pun meminta diramal masa depannya. Si-eun pun buka suara. Sebenarnya, ia tak bisa melihat masa depan. Ia hanya bisa melihat kematian seseorang. Mendengar itu, Eunji terlihat takut. Ia lalu mengganti pembicaraan dan mengajak Si-eun ikut ke sebuah salon. Eunji menyentuh rambut Si-eun. Seketika, Si-eun melihat kematian Eunji dan dirasuki arwah anak kecil. Malamnya, Jang Woo mengadakan peringatan kematian orang tuanya. Setelah melihat-lihat album kenangannya, Jang Woo pun berjanji akan menjaga Eunji dengan baik. Melihat jam sudah cukup larut dan Eunji tak kunjung pulang, Jang Woo pun menjemput Eunji di sebuah salon. Eunji merajuk pada opanya itu. Ia bekerja di salon itu agar kelak bisa membuka salon sendiri dan mendapat penghasilan. Ia tak mau menjadi beban kakaknya dengan berkuliah, apalagi biaya kuliah sangat mahal. Eunji pun mengungkapkan, ia hanya ingin tetap bersama kakaknya melewati hari-hari. Jang Woo tentu tak bisa menerima alasan itu. Ia tak mau adiknya hidup susah seperti sekarang. Setelah perdebatan itu, Jang Woo pergi mengunci Eunji di rumah sendirian. Jang Woo pergi menemui bosnya dan beberapa rekannya yang lain. Di sana, mereka membicarakan penggusuran rumah yang sebentar lagi akan terjadi. Nampak Jang Woo masih belum setuju dengan penggusuran itu. Sementara di rumah, Eunji menanti kepulangan kakaknya. Ia mendengar suara keributan dari lantai dasar rumahnya. Ia menduga itu adalah kakaknya. Namun, ternyata tidak. Eunji diseret dan disiksa oleh pria tak dikenal. Dengan kondisi yang mengenaskan, Eunji pun dihabisi. 우리 오빠가요. 내가 어디 있는지 귀신같이 찾거든요. Keesokannya, Jang Woo melaporkan kehilangan sang adik ke kantor polisi. Sayang, pihak kepolisian terlihat mager-mageran tak gercep. Mereka meminta Jang Woo menunggu kepulangan Eunji dalam 3 hari. Adiknya itu bisa saja hanya kabur sebentar. Di ruang bawah tempatnya bekerja, Jang Woo diperhatikan oleh Si-eun. Jang Woo menghampiri Si-eun yang terus menatap ke arah bak semen besar tempat ia biasa mencuci. Jang Woo menyadari ada yang tak beres. Ia menemukan mayat Eunji di dalam bak tersebut. Jang Woo tak kuasa menahan kesedihannya.
Upacara pemanggilan arwah dilakukan. Aneh, saat selendang merah dilepas ke laut, selendang itu berhenti tepat di dekat seorang pria misterius. Jang Woo pun curiga dan mengejar pria tersebut, tapi sayang ia tak berhasil menangkapnya. Ia hanya menemukan jejak telapak sepatu pria itu. Jang Woo kemudian mencari model sepatu yang memiliki motif tapak yang sama. Diketahui sepatu itu adalah sepatu olahraga bernama Super Comet. Banyak penduduk sekitar yang menggunakan sepatu tersebut. Tak sengaja, Jang Woo kembali bertemu dengan Si Eun. Ia yakin Eunji pasti pernah bertemu dengannya. Lalu sedikit banyak pasti Si Eun tahu sesuatu. Si Eun menceritakan kalau dia datang ke rumah Jang Woo sesuai dengan penglihatannya. Sejatinya, ia tak suka bisa melihat kematian seseorang. Toh, ia tak bisa menyelamatkan orang dari kematian termasuk Eunji. Kabar si pelaku sudah tertangkap sampai ke telinga Jang Woo. Ia pergi melihat pelaku yang ternyata adalah Myung-gyu. Myung-gyu ditangkap karena beberapa bukti yang mencurigakan. Ia bahkan menyimpan pakaian dalam korban. Meski begitu, bukti-bukti tersebut tak bisa langsung menunjukkan bahwa Myung-gyu adalah pelakunya. Bahkan, Jang Woo sendiri nampak tak yakin dan tak percaya. Jang Woo pun menceritakan kejadian ritual pemanggilan arwah waktu itu. Ia yakin arwah Eunji memberitahu melalui selendang merah bahwa pria misterius yang tepat di depan selendang tersebut adalah pelakunya. Pihak kepolisian tentu tak percaya dengan hal yang sifatnya metafisika seperti ini. Di suatu pagi, Jang Woo melihat foto-foto Eunji di HP-nya. Tiba-tiba saja nomor sang adik menghubunginya. Tak mendapat jawaban, Jang Woo semakin penasaran. Ia pergi ke tempat pelacakan nomor telepon, tapi semuanya begitu sulit. Bahkan ketika ia menyebut bahwa sang pemilik telepon sudah meninggal, masih ada begitu banyak syarat yang harus dipenuhi. Jang Woo semakin frustasi. Tak sengaja, Si Eun lewat dan terlihat diganggu anak-anak remaja. Jang Woo pun segera menolongnya. Jang Woo mengutarakan permintaannya pada Si Eun agar berpura-pura menjadi adiknya supaya pelacakan nomor sang adik bisa segera dilakukan. Setelah mendapat lokasi nomor sang adik, Jang Woo dan Si Eun menelusurinya. Lokasi si penelpon tadi ternyata tak jauh dari rumahnya. Tak berselang lama, Jang Woo melihat pria misterius waktu itu. Ia pun langsung mengejarnya. Saat menelpon nomor sang adik, ternyata benar, HP sang adik ada pada pria misterius ini. Sedang fokus-fokusnya mengejar pria itu, Jang Woo justru bersenggolan dengan Myung-gyu yang baru dibebaskan. Ia pun menanyakan kemana arah larinya pria tersebut. Myung-gyu terlihat takut dan terus meyakinkan Jang Woo bahwa bukan dia pembunuhnya. Jang Woo mempercayainya. Karena bersenggolan tadi, kini Jang Woo kehilangan jejak pria misterius itu. Namun, ia kembali menaruh curiga pada yaksa yang baru membuka apotiknya di larut malam begini. Jang Woo beralasan membeli vitamin saat ia masuk ke apotik itu. Yaksa ini pun mengungkapkan bela sungkawanya dan menyemangati Jang Woo. Saat pembeli wanita datang, Jang Woo diam-diam memperhatikan gerak-gerik yaksa. Ia menemukan kesamaan gerakan yaksa dengan si pria misterius. Kini, Jang Woo benar-benar yakin bahwa yaksa adalah pembunuh sang adik. Jang Woo memutuskan mengintai yaksa diam-diam. Ia juga menyelinap masuk ke rumah yaksa. Akhirnya, rasa penasaran Jang Woo terbayarkan dengan bukti sepatu olahraga Comet yang ditemukan Jang Woo di dalam kamar mandi yaksa. Sepatu itu persis sama dengan yang dipakai pria misterius. Jang Woo naik pitam. Ia segera mencari keberadaan yaksa. Sementara itu, Si Eun kembali dirasuki arwah anak kecil. Saat bersenggolan dengan seorang wanita, ia kembali melihat kematian wanita tersebut. Wanita ini pun melanjutkan perjalanan. Saat akan mengambil uangnya yang jatuh di depan sebuah rumah kosong, wanita ini seketika diseret masuk ke dalam oleh seseorang, persis seperti yang dilihat Si Eun. Saat sedang mencari-cari yaksa, Jang Woo bertemu dengan Si Eun yang terus menatap ke arah rumah kosong. Jang Woo memutuskan masuk ke dalam sana, dan ya, wanita tadi sudah menjadi mayat. Jang Woo diinterogasi atas penemuan mayat tersebut. Jang Woo meyakinkan para petugas polisi ini bahwa yaksa adalah dalang pembunuhan ini. Namun, yaksa yang terkenal baik hati dan ramah tidak mungkin melakukan itu. Polisi itu justru menuduh Jang Woo pembunuhnya, karena di setiap kejadian, Jang Woo selalu ada di TKP.
Jang Woo menceritakan kalau ia tahu kejadian ini dari Si Eun. Mereka pun kembali berdebat. Jang Woo marah karena lagi-lagi disuruh menunggu. Ketika ia mengikuti saran dari polisi untuk menunggu, adiknya justru ditemukan tewas. Kali ini ia tak bisa menunggu lagi. Jang Woo dan Si Eun menjadi dekat. Mereka kini selalu bersama. Saat itu, Si Eun mengungkapkan penyesalannya karena tak bisa menolong Eunji. Begitupun dengan wanita yang baru tewas. Si Eun merasa bersalah karena yang pernah bertemu dengannya semuanya meninggal. Jang Woo kemudian menuliskan nomor teleponnya di HP Si Eun, agar jika suatu saat Si Eun melihat kematian seseorang, ia bisa menangkap pembunuhnya. Singkat cerita, Jang Woo baru sadar kalau di rumah temannya ada sebuah CCTV yang menjangkau halaman rumah Jang Woo juga. Mereka langsung mengecek CCTV tersebut. Mereka menemukan Yaksa datang menggunakan mobil putihnya. Anehnya, saat malam kejadian itu, Myung-gyu rupanya datang ke rumah Jang Woo. Jang Woo pun segera mencari Myung-gyu. Sementara itu, Si Eun kembali dirasuki arwah anak kecil seperti biasa. Ia yang telah melihat kematian seseorang segera menghubungi Jang Woo. Sayang, Jang Woo yang tengah mencari-cari Myung-gyu tentu tak mendengar dering teleponnya. Myung-gyu yang ditemui Jang Woo kemudian bercerita kalau malam itu ia datang karena diminta Eunji membukakan pintu. Tapi saat ia sampai tak ada seorang pun di rumah itu. Sementara itu Si Eun memutuskan pergi sendirian. Bahkan ia mengalihkan perhatian Yaksa saat akan membunuh mangsanya. Saat berada di mobil, Jang Woo baru membuka HP-nya. Ia pun segera menuju tempat yang dimaksud Si Eun. Dalam perjalanannya, ia menelpon polisi agar datang meringkus Yaksa. Kali ini, pihak kepolisian mencoba percaya pada Jang Woo. Sementara itu, Si Eun yang kepergok Yaksa terkejut. Ia tiba-tiba sudah berada di dalam rumah bersama Yaksa. Jang Woo datang tepat waktu. Ia langsung menghajar Yaksa habis-habisan. Si Eun baru sadar setelah melihat tangan Jang Woo. Ternyata ia membuat kesalahan. Yang akan dibunuh Yaksa adalah Jang Woo, bukan wanita tadi. Si Eun pun terlihat ketakutan. Di kantor polisi, mereka kembali berdebat karena di lokasi tadi tak ditemukan wanita seperti yang dikatakan Jang Woo. Bahkan Si Eun mengatakan tak terjadi apapun di TKP. Jang Woo pun dihajar habis-habisan. Ia dipandang mengada-ngada dan mempersulit kerja polisi. Sebenarnya, Si Eun terpaksa berbohong agar Jang Woo ditahan dan Yaksa tak bisa membunuh dirinya. Ini semua demi keselamatan nyawa Jang Woo. Kini, Jang Woo ditahan. Setelah semua orang telah keluar dari ruangan itu, Yaksa mengakui semua perbuatan bejatnya. Ia membunuh Eunji karena tak suka melihat emosi berlebihan dari Jang Woo. Psikopat ini bahkan menunjukkan video rekaman Eunji sebelum meninggal. Jang Woo tak sanggup membendung emosi yang bercampur dengan kesedihannya. Ia dihadapkan pilihan yang sulit. Yaksa menyuruh Jang Woo memilih menyelamatkan Si Eun atau membiarkan video itu tetap ada. Jika video itu tetap ada, sudah pasti nyawa Si Eun akan melayang. Tapi jika video itu dihapus, maka Si Eun tak akan dibunuh Yaksa. Dengan berat hati, Jang Woo memilih menyelamatkan nyawa Si Eun dan menghapus video itu. Tapi ternyata Yaksa gila ini tetap akan membunuh Si Eun. CCTV에 다 찍혀있다. Di perjalanan pulang, polisi yang mengantar Yaksa pulang mendapat cerita tentang keluarga Yaksa. Tak berselang lama, polisi ini langsung dihabisi. Jadi ceritanya, dulu saat ayah Yaksa menikah lagi, semuanya berubah. Sang ayah mendadak sakit keras. Adiknya, Sunji, yang menderita autis diperkosa oleh selingkuhan ibu tirinya. Yaksa yang sedikit memiliki gangguan mental seketika menjadi psikopat saat dihajar oleh ibu tirinya. Ia menghabisi ibu tirinya beserta selingkuhannya. Arwah adik Yaksalah yang selama ini merasuki Si Eun. Adiknya ingin kakaknya itu menghentikan perbuatan kejinya. Sejak kejadian itulah Yaksa membenci semua wanita yang telah ternodai. Dalam dirinya, ia ingin selalu menghabisi wanita seperti itu. Jang Woo yang berhasil kabur dari kantor polisi akhirnya menemukan tempat Si Eun disekap oleh Yaksa. Terjadilah perkelahian antara Yaksa dan Jang Woo. Sesuai dengan yang dilihat Si Eun, Jang Woo ditikam tepat di perutnya.
Saat akan menuntaskan aksinya, arwah Suji muncul dan menenangkan Yaksa. 왜 아직도 여기 있어? Jang-woo pun menceritakan nasib tragis Eunji saat berusia 6 tahun yang sudah ditinggal kedua orang tuanya. Eunji kecil hanya bisa menangis sambil menggenggam tangan Jang-woo. Emosi Jang-woo memuncak mengingat nasib adiknya yang kembali tragis, dibunuh tanpa salah dan dosa oleh Yaksa. Ia pun mendorong Yaksa hingga jatuh dari balkon dan tewas mengenaskan. Beruntung, Jang-woo selamat karena tangannya tersangkut. Seon pun segera datang menyelamatkannya. Musim semi pun datang. Jang-woo dan Seon menebar abu kremasi Eunji di lautan. Kini mereka ikhlas melepas kematian Eunji. Dengan begitu, film pun tamat. Fatal Intuition disutradarai oleh Yoon Jun-hyung yang juga merangkap sebagai penulis skenario. Film yang mengisahkan perjuangan seorang kakak mengungkap pembunuh keji adik tercintanya ini memiliki sinematografi yang cukup apik. Meski di bagian pencahayaan terasa sedikit kurang, mata kita dituntut jeli memperhatikan tiap petunjuk yang coba disampaikan ke penonton. Pada awal-awal film, kita akan dibuat penasaran dengan motif pembunuhan yang terjadi, karena kita tahu Eunji adalah anak gadis yang baik hati dan tidak memiliki musuh. Film ini mampu menyampaikan kesedihan dan penyesalan yang dirasakan Jang-woo sebagai seorang kakak yang tak bisa menjaga adiknya dengan baik. Dari sini, kita juga harus belajar untuk selalu waspada terhadap apapun dan siapapun di luar sana. Kejahatan tidak pernah melihat apakah kita orang baik atau orang jahat. Berhati-hatilah dimanapun kalian berada. Rilis pada tahun 2015, diperankan oleh Ju-won, Yoo Hae-jin, Lee Yoo-young, dan Ryu Hye-young. Film ini menampilkan sisi gelap tiap manusia, memberikan kita pemahaman bahwa tiap manusia punya masa lalu yang kelam seperti Yaksa. Tapi bukan berarti kita harus larut dan terus membiarkan bayang-bayang masa lalu mengikuti kita. Kita harus belajar melihat ke depan. Hidup akan terus berjalan. Setiap kesalahan adalah sebuah pelajaran yang harus dimaafkan. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Fatal Intuition 6,7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu, agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Kamsahamnida, bye-bye!